Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli, dulur Klaten, dimanapun Anda saat ini berada. Kali ini tim peduli Klaten sudah bersama seorang sosok yang mungkin saat ini dalam tanda kutip banyak diburu orang. Mungkin bukan hanya saat ini, bukan karena apa-apa, tapi karena memang banyak ide-ide yang pengen digali dari beliau, dan di tempat yang sangat luar biasa, sangat asri, terus kemudian diselingi dengan bangunan-bangunan klasik di kanan kiri kita. Kali ini kita berada di Balai Tirto Desa Ponggo. Nah, ketika saya menyebut Desa Ponggo, mungkin barangkali pemirsa sekalian sudah bisa mengira-gira kira-kira siapa sosok yang nanti akan ada bersama kita saat ini. Ya, langsung saja kita sapa beliau. Saat ini saya bersama dengan Bapak Haji Junaidi Mulyono. Sugeng sonten Bapak. Nggih. Ya, sugeng sonten. Seperti saya sampaikan di awal, ketika bicara Ponggo, tentu masyarakat Klaten, bahkan bukan hanya Klaten, karena kalau Ponggo ini sudah menasional. Kita langsung ke Pak Lurah. Aspirasi awal yang harus disampaikan, barangkali nanti Pak Lurah bisa kasih tip awal sekali. Dulu ciriosnya pripun kok di awal-awal Ponggo kemudian berani mengambil sebuah ide membangun desa melalui BUMDes. Terima kasih Gus. Kami juga bisa hadir di acara ini ya. Rasanya membangun desa itu tidak bisa. Membangun bangsa ini juga tidak bisa. Indonesia ini kaya raya. Panjang laut Indonesia ini Indonesia ini memiliki bermacam sumber daya alam ya. Ada udang, ada kebutuhan tanah, air ya. Jadi sebenarnya kalau melihat desa itu udah kaya, khususnya untuk rumah dasar yang sebenarnya kita miliki. Kita menghitung aset sumber daya alam ini nggak ada nilainya. Allah itu sudah memberikan aset budaya alam luar biasa, Dan masing-masing desa pasti punya keuntungan masing-masing ya. Dan nilainya itu kalau dihitung triliunan. Coba kita dulu menilai harga sebulan tanah di desa kita itu dan itu sudah diberikan oleh Allah. Itu adalah aset sumber daya manusia. Jadi jumlah penduduk Indonesia, jumlah penduduk di desa itu merupakan aset. Contoh saja kalau di sini kayak ada Gus Ansori 200 orang gitu. Malah nggak jalan dong, jagungan. Jadi akan banyak orang yang kita ajak untuk gimana membangun desa, membangun bangsa ini. Yang ketiga adalah aset sosial. Jadi kalau kita hitung ibaratnya ya, kita itu nengok orang sakit, gotong royong, itu nilainya. Oh iya, apalagi di masa pandemi ini, di masa pandemi ini, Indonesia itu begitu kuat, karena ada aset sosial ini, dimana ada gotong royong. Kalau enggak, seperti Eropa atau Amerika mungkin kurang Belanda. Yang ketiga adalah aset tempat, infrastruktur. Contoh saja dari moyang kita zaman Belanda sudah membangun jalur kereta api, sudah membangun saluran irigasi. Nah itu kalau dilihat berapa ribu triliun gitu. Kita suruh bangun sekarang, saya yakin tidak mampu. Nilainya besar. Terus yang ketiga adalah aset finansial. Nah, lalu kita ketika membangun, lalu finansial yang jadi pertimbangan ya. Orang berpikir Ponggo bisa seperti ini karena punya akuat. Karena Ponggo punya sumber daya alam. Sebenarnya tidak. Jadi dari 5 aset yang dimiliki ini, di mana kita kolaborasikan. Jadi membangun desa, membangun daerah,
itu kita harus paham benar. Sebenarnya Kak Ponggo ini belajar di dua kota besar, Jogja dan Solo. Kami dari di daerah Gunung Merapi itu akhirnya Ponggo saat ini memiliki banyak sumber mata air, tidak dimiliki oleh desa-desa yang lain. Mengapa dulu zaman Belanda itu kan mengelola sumber air yang ada di Gunung Ponggo, di Cokro. Nenek moyang kita pun membangun kehidupan itu berangkat dari air, berangkat dari gunung, alam yang ada di situ. Mereka akan mendukung kehidupan. Kita sebenarnya beranjak dari situ. Kalau kita mau memulai membuat perencanaan plan desa, asumsi kebanyakan orang, oh Ponggo bisa berjalan baik, bisa dalam tanda kutip kalau ukuran penghasilan atau pendapatan hasil desa termasuk tinggi itu karena memang ditunjang ada DSR perusahaan yang cukup besar, terus kemudian ditunjang sumber daya alam. Itu berarti tidak melulu. Terus sebagai ini agar nanti desa juga punya kepercayaan diri, bahwa ada 4 aset lain yang sebenarnya masing-masing desa kan punya. SDM-nya ada, SDN-nya, SDA-nya pasti ada. Terus kemudian aspek sosial, apalagi di lingkungan Klaten itu sak kutha-kutha di Klaten itu nilai sosialnya masih tinggi, apalagi di lingkungan desa. Terus yang keempat infrastruktur. Nah, bagaimana desa itu mengolah yang keempat ini dulu, baru kemudian menggali potensi. Mungkin ada saran atau tips. Jadi ini tuh, sebenarnya Ponggo ini kami membangun itu dimulai dari data. Kita biasa skripsi, yang dilihat. Jadi kalau orang skripsi itu yang ditulis itu judulnya dulu. Ya, siap. Harusnya kalau skripsi itu kan kita penelitian dulu, baru kita tulis judul. Nah, sama seperti visi misi ya. Mungkin baru saja pilkada ya. Visi misi ya. Biasanya visi misinya bagus-bagus ya. Tapi gimana visi misi itu tidak cuma menjadi mimpi dan tujuan, tapi akan terrealisasi. Kan di dalam aturan 3 bulan setelah menjabat bupati, gubernur, kepala desa, presiden harus membuat RPJM. Supaya mimpinya itu tertuang di dalam perencanaan. Nah, ketika kita mau bikin perencanaan atau RPJM tadi, yang dibutuhkan kan data. Maka kalau kemarin Pak Jokowi sampaikan ada map policy, kemarin di debat Mas Gibran ada big data, atau kalau tadi yang disampaikan Bu Risma, yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno, bahwa kita memulai itu harus dari data. Pak Sben, berarti setiap desa itu harus berani, saya katakan berani memiliki data, karena ya mohon maaf mungkin semoga anggapan saya salah, tapi sependek pengetahuan saya memang di beberapa desa menganggap data atau menghargai data itu begitu rendah gitu kan. Hanya kayak gini masa puluhan juta bahkan sampai ratusan juta gitu ya. Nah mungkin Ponggo dulu awalnya, sekali lagi ini masih awal ya, tentu banyak pertentangan data nggak lumayan gitu ya. Pengalaman Ponggo dulu. Jadi gini tuh, ketika saya masuk menjadi kepala desa pertama tahun 2007, saya melihat data desa itu sangat amburadul lah ya, tidak tertata ya. Maka saya dulu ketika saya memerintahkan perangkat ataupun RTRW untuk kita ajak mengolah data atau kita kumpulkan database yang ada di desa, itu pasti mereka akan menolak. Dan sampai sekarang mungkin di beberapa desa itu masih ada mungkin. Makanya saya dulu berdiri platform GL untuk gimana kami dengan teman-teman, kalau teman-teman mahasiswa itu idealisnya kan jadi gimana mereka harus kita ajak untuk mengumpulkan data dari masyarakat, termasuk kita ajak pemetaan potensi, pemetaan masalah, ada juga pemetaan
perencanaan yang dari Ponggo. Jadi saya memang mengajak teman-teman dari UGM sampai 2 kali KKN tematik dulu ya, tahun 2007 dan 2008. Itu masih sangat awal ya? Masih awal, karena kami harus mengumpulkan data awal yang Ponggo miliki. Karena orang selalu menyampaikan bahwa Ponggo itu kaya dan itu yang membuat kami memang nggak terima kalau Ponggo kaya dengan aqua. Jadi seolah-olah kaya dulu. Seolah-olah usahanya apa ya, pemerintah desa dan masyarakat itu kayak runtuh gara-gara tadi ya. Tapi ada 2 hal yang langsung saya catat. Yang pertama pentingnya data. Yang kedua pentingnya berjejaring. Artinya tidak selamanya bahwa kesulitan finansial itu menjadi kendala utama, karena dari pengalaman Ponggo sendiri tadi bisa melalui jaringan seluruh stasiun dan itu menjadi titik poin awal berkembangnya Ponggo tadi. Nah saat itu 2007 itu sudah ada planning, kalau sekarang yang lagi ngetren BUMDes itu belum. Jadi dulu visi misi kami yang pertama tahun 2007 adalah menjadikan desa Ponggo menjadi desa wisata yang mandiri, yang mampu mengolah potensi desa secara adil, berbudaya, maju dan berlindungan. Visi misi ini memang bisa melekat di pikiran kami. Apakah kami nanti akan bisa mewujudkan mimpi itu? Dulu apa mungkin Ponggo 2007 ada bukan wisata Ponggo? Apakah Ponggo dulu sudah menjadi desa mandiri? Belum. Apakah Ponggo membangun itu berkeadilan dari seluruh elemen masyarakat, mulai kesenjangan sosial, itu kemiskinan, termasuk itu bisa terselesaikan? Tapi di awal masih banyak masalah. Itu masalah-masalah yang ada di Ponggo, termasuk potensi yang kita petakan juga. Jadi di mana visi misi itu bisa kita tuangkan dalam perencanaan kita. Ibaratnya kalau di Ponggo, setelah kita mengumpulkan data, kita punya yang namanya strategi, 4 strategi pendekatan di dalam membangun desa. Satu, tata ruang dan perencanaan. Tata ruang dan perencanaan. Ponggo ini apa sih tata ruangnya? Apakah pertanian atau pariwisata, industri, perumahan? Itu yang bisa dilihat. Makanya sebenarnya kalau ingin membangun desa, bisa dilihat dari profil dan monografi desa. Ya, itu arah desa itu mau kemana? Nah, kesalahan teman-teman ketika disuruh membuat profil dan monografi selalu copy paste dari tahun ke tahun. Gitu. Padahal itu potensi satu desa saja. Bisa saja dari tahun ke tahun berubah ya. Berubah. Jadi gini, potensi dasarnya sama, tapi kan potensi yang menonjol bisa jadi lain. Jadi gini loh, orang kan selalu ketika mau melaksanakan program desa, selalu kan alasannya nggak ada duit. Nggak ada duit. Nah, kalau kita mau berangkat untuk gimana memulai supaya visi misi itu terlaksana ya, mimpi itu tidak cuma di angan-angan mimpi, tapi mimpi itu tertuang di dalam sebuah perencanaan. Yaitu tadi di RPJM tadi. RPJM itu kan menjadi sebuah blueprint bagi kita ya. Arah desa, arah kabupaten, arah negara itu mau dibawa kemana ya. Nah, dari visi misi tadi kita harus punya perencanaan mimpi tadi ya. Berawal dari data. Jadi sebenarnya step-step di dalam membangun desa, membangun daerah itu ada stepnya. Visi dulu atau data dulu? Harusnya data dulu. Data dulu justru ya. Data nanti diolah dengan rupa menjadi visi, terus kemudian diturunkan ke perencanaan. Pengelola lembaga apapun. Ada 2 hal yang seringkali jadi apa ya, istilahnya menurut mereka menjadi faktor kunci. Satu, dana. Seolah-olah kalau nggak ada anggaran itu kan, ya itu kok bangunnya kalau mulainya dari mana belum. Terus yang kedua, kalau di desa kebanyakan kendalanya ke penyadaran masyarakat. Kalau yang kedua, terutama di lingkungan Pemdes, stakeholder terkait, BPD, RT/RW, termasuk penyadaran ke masyarakat. Ada hal yang dulu panjenengan lakukan. Saya lanjutkan dulu tuh. Di 4 pendekatan. Satu, tata ruang dan perencanaan. Tata ruang itu kita tata ya. Yang 2 adalah BUMDes. Berarti menggerak di sektor ekonomi dan sektor real. Orang sekarang membuat BUMDes, seolah-olah BUMDes ini sebagai solusi kemandirian desa. Sebenarnya salah. BUMDes ini adalah salah satu
strategi. Oke, saya garis bawahi dulu. BUMDes hanya sebagai salah satu strategi. Jadi kalau nanti semua bertumbuh ke BUMDes, ya kasihan BUMDesnya juga. Yang keempat adalah SDM, sumber daya manusia. Gimana sumber daya manusia yang ada di desa ini kita kolaborasikan, ya kan? BKK, Pokjar, kelompok tani, kelompok ternak. Kalau di kelompok ini kan semua kelompok ini sekarang kan mandiri semua. Kan sudah mendapat pendapatan sendiri. Jangan salah kalau orang tahu kelompok cuma BUMDes ya. Pokjarwis kami penghasilannya nggak mati 1 miliar. PKK kami penghasilannya nggak mati 120 juta. RT/RW kami sudah punya saham di desa. Mereka dapat pendapatan dari share saham tiap bulan dari kalau ada orang meninggal, ada orang apa, RT/RW sudah kuat mampu karena dapat bagi hasil dari desa. Lah, SDM ini penting nih. Kan banyak sekarang yang kunjungan ke Ponggok dari perangkat desa, dari luar desa, dari stakeholder yang ada di desa, BPD. Tapi yang kita sampaikan bahwa untuk merubah pola pikir mindset masyarakat memang harus diajak keluar untuk melihat ya, apa yang ada di luar ya, studi banding lah, atau pelatihan atau workshop kan itu penting untuk gimana. Makanya di Indonesia ini darurat literasi tuh ya. Kepala Ponggok ini salah satu kelemahan kami kemarin itu telah meliterasi masyarakat. Itu jadi gonjang ganjing itu bagian dari kelemahan kita. Literasi itu bukan hanya membaca tapi juga mengumpulkan data ya. Semuanya bro, literasi hukum, literasi keuangan, literasi digital, IT, literasi ini penting. Jadi percepatan Ponggok ini harus dibarengi dengan SDM ini tadi. Nah, dari SDM inilah nanti kita akan membentuk sistem yang kuat. Di Pokjarwis sistemnya kuat, PKK sistemnya kuat, laporan keuangannya kuat, BUMDesnya sama. Makanya saya berusaha gimana ilmu di kampus itu bisa kita terapkan di desa. Yang saya gandeng kalau laporan keuangan saya gandengnya STAR. Kalau kemarin nggak percaya dengan laporan keuangan kami, biar kita gandeng STAR. Wah, kembali ke jaring percaya umumnya dengan kita sudah gandeng akuntan publik loh. Jadi kita harapannya masyarakat itu tidak tergores-gores. Dengan mereka kita literasi seperti itu dengan ahli-ahli yang berkaitan, mereka akan pertahankan. Dan itu menjadi tugas saya kalau kemarin Ponggok suatu terjadi seperti itu. Yang keempat adalah IT itu, ilmu teknologi. Jadi one map policy, satu peta satu data atau big data itu ya ini saat ini di era digitalisasi ini sangat luar biasa untuk percepatan mendorong pembangunan di desa. Jadi kalau IT ini dioptimalkan, memang Ponggok besar karena IT. Dengan medsos kami dengan dulu ketika musim selfie, orang selfie di gunung, selfie di laut, kita selfie-nya di dalam air. Jadi kan jadi booming gitu. Yang sebenarnya yang Ponggok miliki itu tidak cuma selfie. Kan sudah membuat perjalanan ekowisata, sustainable development, di mana pembangunan berkelanjutan, di mana kita di lingkungannya, kita bentuk water defender untuk jaga mata air, jaga sungai, kita bentuk Ponggok kreatif. Jadi kalau ada momen-momen, kalau di medsos kami kan kencang tuh, itu tim anak muda kami itu sudah saya kemana pun dibuntuti kamera. Oh gitu, Karena Ganjar kan itu. Bukan karena apa? Karena memang kita harus publikasi tuh. Kegiatan apa yang ada di Ponggok itu untuk balik lagi biar masyarakat yang tidak tahu kegiatan kita dia tahu. Kembali lagi IT. Jadi saya mulai dari poin terakhir. Kalau dulu awal yang dilakukan itu nopo meng-hire merekrut terutama teman-teman muda ya. Itu pripun Pak? Karena kan sekali lagi mungkin pertanyaan kembali tadi. Sekarang kalau kita mau meng-hire anak-anak muda atau siapapun, kembali ke budget. Nah dulu strategi di IT dulu belum yang lain. Di IT dulu kami itu ganteng informan, Mas Tuki. Anak-anak muda tadi juga. Dimana kita ajak untuk penelitian, kita memetakan data yang dari Ponggok. Kalau data itu dalam wujud sekarang dimana data itu bisa terintegrasi.
Betul. Nah itu yang akhirnya sekarang digunakan untuk Kominfo, pemetaan dan lain-lain. Tapi kalau Ponggo sudah 2016 kita memulai itu. Nah itu memang dulu adopsi ya dari punyanya Pak Ridwan Kamil, punyanya Pak Ahok, punyanya Bu Risma. Jadi kita adopsi di mana big data di tingkat desa itu bisa kita bangun. Nah, kemarin kan sudah sampaikan ke Pak Ganjar. Kalau semua desa itu datanya itu bisa rekap dengan baik, punya big data, tidak kecamatan tinggal ngambil, kabupaten tinggal ngambil, provinsi tinggal ngambil. Ada bansos, PKH itu nggak pusing-pusing lagi, tinggal klik. Semua data bisa dilihat, dan itu akan mempermudah kerja dari teman-teman perangkat. Jadi kuncinya kembali lagi ke tadi pentingnya sebuah data. Betul rencana. Solusi kembali lagi saya harus bertanya mungkin ketiga kalinya. Selain berjejaring, mengantisipasi keterbatasan anggaran, apalagi saat ini kan posisi COVID saat ini kan mungkin ada yang desa yang mau membuat planning yang agak sifatnya lompatan, sementara 2020 ini kan sudah habis-habisan itu COVID. Ponggo sendiri berponan ini strateginya kan. Jadi gini sih, sebenarnya kita itu nggak perlu dana desa. Wah ini menarik. Contoh saja jumlah penduduk di Ponggo ini 2.100. Kalau di Korea itu ada namanya relawan desa, atau patriot desa ya. Jadi di mana desa itu mau dibangun, kalau masyarakat ini satu visi misi, satu frekuensi, satu frekuensi, di mana cita-cita desa itu bukan menjadi cita-citanya kepala desa, bukan menjadi cita-citanya perangkat desa, tapi menjadi cita-cita kita bersama untuk mewujudkan membangun desa. Kalau contoh Ponggo ini ada kakak 700 kakak, satu kakak saja berinvestasi, mengumpulkan modal. Kalau 700 kakak, pokoknya satu kakak itu 1 juta, 1 tahun ya sudah ngumpul 700 juta. Tapi kita harus bikin analisa nih, 700 juta ini nanti kalau terkumpul mau digunakan apa? Contoh kita bikin toko desa. Toko desa, kelas format Indomaret. Toko desa itu paling modalnya berapa tuh? 600-700 juta kan ya. Jadi uang itu digunakan untuk modal oleh Bu Desa untuk membuat toko desa. Toko desa itu kalau seandainya masyarakat itu dari tadi 700 kakak, per kakak itu belanja 500.000 saja ke toko desa. Kali 700 sudah berapa? 400 juta lah. 400 juta. Retail atau toko desa itu bisa untungnya bisa 10-17%. Taruhlah 10%. 10% lah gitu ya. Sudah untungnya sudah 40 juta gitu. 40 juta kalau per bulan berarti setahun kan kali 12. Nah, keuntungannya itu dibagi ke masyarakat. Menarik. Jadi taruhlah tadi Pak Lurah menyebut salah satu GM misalnya. Yang GM ini masukannya suruh praktek di mana, kadang-kadang kan perlu referensi yang bisa ditangkap adalah justru Ponggo menawarkan dulu. Jadi ini yang mutualisme, mereka dapat tempat belajar, Ponggo dapat tinggalan ilmu. Yang kedua tadi yang menarik adalah menciptakan peluang usaha melalui BUMDes, tapi melibatkan masyarakat. Jadi otomatis kan karena masyarakat menjadi salah satu bagian dari pemilik saham, otomatis mereka ada rasa memiliki, sehingga mereka pun berbelanja ke desa dan itu kembali ke masyarakat. Dari 4 strategi tadi yang Pak Julian sampaikan, itu satu hal yang ingin saya ingin penekanan gitu. Terutama tadi saya sampaikan pertanyakan di awal itu kan satu, kebanyakan pola pikir masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat secara umum itu kan satu di anggaran, yang kedua penyamaan frekuensi, menata frekuensi terutama masyarakat gitu.
menata frekuensi yang satu lingkup dulu lah, misalnya sesama perangkat. Ya, kemudian stakeholder terkait, ada BPD, ada PKK, ada Karang Taruna, kelompok tani, kelompok budaya seni, atau mungkin kelompok pariwisata. Ada strategi lah. Ya. Jadi keberhasilan Ponggok di dalam membangun itu tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi dan sinergitas. Jadi melihat Ponggok ini orang melihat kesuksesan dari BUMDESnya saja. Ya, ya. Termasuk saya pun demikian. Ya. Sebelum Kita ngobrol tahu tentang kelembagaan yang ada di Ponggok. Kopdarisnya seperti apa? Ya. Yang Kopdaris Ponggok ini sekarang pendapatannya sudah miliaran ya, nggak kalah dengan BUMDESnya. Nah, bisa disebutkan tadi berapa? Satu. Ya kurang lebih kalau Kopdaris itu kan ada Pokja-Pokja. Pokja 1 sampai Pokja 6 di setiap RW. Yang Pokja 5, 6 ini aja pendapatannya sudah 800-an juta. Yang Pokja 4 ya, yang baru buka di masa pandemi ini, ini kurang lebih 4 bulan itu sudah dapat 600 juta. Terus PKK, PKK itu per bulan nggak mati 120 juta per bulan. Dari bahan produk bulannya Ponggok. Dan itu dari potensi lokal. Ya, jadi di mana satu frekuensi itu dari kelembagaan ini adalah sistem. Yeah. Mau atas nama desa, LKM, mau PKK, apa itu sistem. Sistem yang kita bangun. Nah biasanya kalau bikin kelompok, kalau dapat bantuan, lagi bubar. Nah ini yang salah. Yang kita gerakan adalah sistem-sistem ini, yang semua satu frekuensi di mana menuju goalnya desa. Nah, sebelum ke goal, nanti goal untuk closing lah. Dari sekian masyarakat maupun kelompok, ya mohon maaf jika pertanyaan ini mungkin agak menggelitik, tapi ini saya kok meyakini setiap desa ada. Ada yang ya tentu menyamakan frekuensi sekian ribu penduduk itu kan bukan sesuatu yang mudah, atau bisa saya katakan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Mengantisipasi, karena setiap desa pasti ada itu sebagian kritikus baik dalam artian positif maupun negatif. Ya, betul. Itu cara menjawabnya. Jadi kita pakai fakta Jawa. Jadi Pendowo itu jadi raja. Kamu nggak ada sembunyi. Jadi raja. Kita itu di penduduk Ponggok itu ada 2.300. Kalau kita memuaskan semua penduduk yang ada, itu aja menyamakan atau menuruti semua keinginan penduduk itu nggak mungkin. Dari 2.300 mungkin 300 atau mungkin kalau di Ponggok saya hitung mungkin kita nggak ada 100 yang belum satu frekuensi. Karena itu mereka belum paham. Saya kemarin ada ketua Karang Taruna di Kades. Dia kontra dengan kita. Tapi setelah saya turun masuk ke dalam untuk ikut andil dalam pembangunan desa, mereka belum paham. Katanya salahnya antri. Oh gitu. Dia sudah memakan buah dulu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, mereka kan tahu ternyata membangun desa itu nggak mudah. Jadi salah satu strategi apa ya, ampuh gitu ya. Mungkin beberapa kritikus atau memang yang apa ya selama ini banyak bersuara itu justru karena ketidakpahaman, bukan seringkali justru bukan karena hanya sekedar faktor like and dislike gitu. Jadi tadi ilmu yang bisa kita dapat adalah salah satu menaklukkan musuh ya bukan musuh sebenarnya, adalah menjadikan mereka teman, menjadi bagian dari. Mungkin ada strategi lain yang terutama tadi saya malah menarik bagaimana memberdayakan stakeholder yang terkait langsung. Karena saya juga selaku pelaku BUMDES, seringkali itu BUMDES itu juga rada curhat sih. Seolah-olah jadi tumpuan gitu kan. Ini ekonominya PAD-nya nggak masuk, itu BUMDES-nya piye, padahal tadi yang diterapkan di Ponggok kan semuanya disistemkan gitu ya. Kalau Ponggok sendiri itu yang tadi meng-hire ya. Jadi
di desa itu yang paling sulit itu menyiapkan sumber daya manusia. Sumber daya di desa itu memang kalau bisa dibilang kita memang tertinggal. Kalau kita mau lihat Vietnam, Thailand, kemudian Australia, mereka SDM itu memang sudah disiapkan dari awal. Kita memang disuruh memilih SDM di desa itu nggak gampang. Sekelas perusahaan besar ya, seperti Danone, Anwar, PMA, itu sistem selalu berubah. Dan SDM itu memang menjadi faktor utama di dalam pengelolaan apapun ya. Jadi makanya kan kalau di perusahaan-perusahaan ada workshop, ada pelatihan, peningkatan ya. kapasitas itu penting ya. Nah, jadi gimana kita mengupdate SDM yang ada di desa ini supaya secara standar kualitas itu meningkat. Itu penting ya. Makanya tadi saya sarankan kalau belajar tentang desa datang aja ke Ponggo. Nah, siap, Kita bongkar semua nanti Kopdarwisnya seperti apa, tata kelola, membuat laporan keuangan di desa yang angka etap seperti apa, termasuk juga pemberdayaan di Ponggo ini supaya masyarakat itu mau ikut andil di dalam pemberdayaan itu seperti apa ini ya. Semua tidak lepas dari mimpi, perencanaan, visi misi lah bahasanya. Jadi masyarakat harus dikasih mimpi. Kalau masyarakat nggak dikasih mimpi, ya pasti nanti kita akan ditagih di pasti jabatan kamu. Mimpinya sudah terlaksana belum? Ya. Meskipun janjinya sudah terlaksana belum? Pasti ada di antara mimpi atau visi misi yang kita planning gitu. Ada saja yang sektor-sektor atau bagian dari masyarakat itu yang tidak serta-merta, bahkan kontra mungkin di antara gitu. Kalau desa sendiri itu kendala yang sering dialami di Ponggo, terutama di awal-awal seperti apa? Jadi tidak ada masalah itu yang tidak bisa terselesaikan. Jadi sesulit apapun masalah di Ponggo ini, nanti semua desa itu akan mengalami proses seperti Ponggo. Seperti karena kita tidak bisa menghindar dari pesta demokrasi pilkada, pilpres, pileg, pilpres, ribut, dan itu peninggalan zaman Belanda. Dan sampai sekarang masih lestari. Kalau coba kita belajar dari Cina, mereka nggak ada orang dihukum. Hukumnya itu hukum sosial. Jadi kos untuk ibaratnya pengadilan dan lain-lain itu bisa tertekan, digunakan untuk membangun. Termasuk juga kalau seandainya di Indonesia ini pendewasaan di dalam berpolitik itu mereka itu sudah matang, sudah bagus ya. Sebenarnya di perbedaan itu nggak ada masalah. Kalau saya semakin banyak masalah, akan saya akan ranking pertama. Itu. Masalah itu. Jadi setiap masalah Pak menjadi potensi. Kalau perlu dalam tanda kutipnya ada manajemen konflik, dalam artian kan menciptakan masalah-masalah agar muncul potensi-potensi baru. Jadi kalau nanti ada di antara warga masyarakat panjenengan semua atau yang kita rewel malah justru dopeni. Jadi dalam artian bisa kita hire atau biar mereka semacam itu menjadi contoh gitu ya. Yang dilakukan di Ponggo ini semua berawal dari masalah. Dari masalah kemiskinan. Contoh lah. Umpamanya rumah jalan ini, dimana dari rumah jalan ini kita ubah menjadi rumah yang besar. Kawasan kumuh, sungai, tempat buangan sampah kita ubah menjadi tempat perikanan atau tempat wisata. Atau mungkin dari perbedaan pendapat ini nanti akan menjadi sebuah musyawarah. Saya itu di desa itu ruang tertinggi adalah di masjid. Kita semua harus hormat di masjid. Kenapa? Itu ruang tertinggi di desa. Nah, kewenangan lokal desa itu ya di masjid itu. Jadi kalau sudah dari hasil masjid ini, kita pidana aja nggak bisa. Karena keputusan bersama. Kalau sekelas Ponggo itu
sebulan rata-rata berapa kali sih Pak? Saya Ada musdes itu kan? Musdes di Ponggok ini hampir tahun ini hampir 15 kali musdes. 15 tahun ya? Hampir 200-an juta biaya untuk musdes. Itu baru musdes loh ya. Belum rapat koordinasi, belum rapat kelembagaan, belum koordinasi tiap hari. Jadi kita itu di tiap pokja, di tiap kegiatan ada saung-saung ya, kayak gazebo, jumbo ini tempat kumpul teman-teman untuk ngobrol. Jadi menciptakan ruang, menciptakan suasana untuk ketemu. Betul. Dan ya mungkin tidak harus musdes mungkin. evaluasi itu jadi kalau di Ponggok itu ya Bu, setiap hari Senin itu biasanya teman-teman itu ngumpul untuk target minggu kemarin apa, masalahnya ada di mana, minggu besok targetnya apa, masalahnya ada di mana, terus. Jadi kita itu ada list lah. Semakin kita ada target, kita ada list juga. Semacam tim ya, daftar realisasi itu. Betul. Jadi tiap kali masalah itu jangan sampai menjadi gunung es. Jadi gunung es itu harus kita selesaikan. Memang kalau mohon maaf, untuk mengurusi kubu sebelah atau mereka yang kontra gitu. Energi kita sia-sia. Terkuras. Jadi kita gunakan untuk hal positif, untuk bangun desa, untuk komunikasi dengan masyarakat, mengedukasi masyarakat. Udah gitu. Jadi ya kadang kita memang harus tutup mata ya. Dua tangan ini nggak bisa untuk tutup banyak mulut. Tidak bisa untuk tutup dengan kita itu harus memang seperti itu. Memang jawabannya melalui kinerja ya. Iya. Banyak banget. Satu tadi data perencanaan, yang kedua visi misi, yang ketiga mungkin menjawab tadi melalui strategi dan memperbanyak waktu bertemu. Ya, yang jadi hal lain yang banyak ditemui itu setelah misalnya desa kami berkunjung ke Ponggok, ketika ya sama aja ketika saya ngobrol dengan ahlinya langsung ada semangat yang wah seolah-olah pulang itu kayak apa gitu kan, Termotivasi. nah tapi banyak kejadian itu setelah pulang mulai dari mana, terus kemudian kendalanya yang diomongin kemarin kok jadi menjaga nyala karena kan ini menjadi salah satu nopo ya istilahnya faktor kunci juga. Sekuat apapun seorang pemimpin itu punya visi besar, tapi kalau kekuatan menjaga semangat, kalau panjenengan sendiri tipsnya apa? Ya. Jadi gini guys, membangun desa itu nggak mudah. Ada step-step, ada strategi, ada teori, perlu ada banyak data. Yang paling mendasar yang harus kita lakukan ya, itu kita memahami dulu. Kadang kita itu teman-teman di desa mengelola dana desa. Kaitannya dasarnya undang-undang desa. Tapi membaca undang-undang desa sampai selesai belum tuh. Apalagi Permendes, apalagi Permendagri, kita aja yang sudah nikah. Membaca undang-undang pernikahan aja belum selesai. Nah, inilah yang kadang kita itu jadi berjalan itu oponennya. Ada blueprintnya, ada role model yang harus kita lakukan. Jadi undang-undang itu kadang-kadang kita baca kalau ada sesuatu yang kejadian yang kita butuh gitu, tapi nangkep artinya apa ya, kitabnya harus khatam dulu istilahnya kan. Membaca yang lain lagi yang tips menjaga nyala, satu kan memahami. Jadi role hidup di tengah masyarakat tuh, dimana kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya kita lilin, lilin itu akan menerangi banyak orang. Tapi lilin ini meleleh sampai habis. Tapi lilin ini nggak mati. Jadi apa yang ada di kami gitu. Dan saya selalu menggunakan pikiran positif. Alhamdulillah sekarang saya jarang marah. Jadi kalau di fitnah orang ketawa, kalau dalam nggak suka ya senyum. Jadi karena kita hidup di saat ini ya,
kita harus juga punya perencanaan yang lain. Selain perencanaan desa, perencanaan ekonomi, perencanaan apapun ya. Karena di perencanaan itu semua ahli harus digunakan, ada ahli ekonomi, ahli sosial. Jadi perencanaan Ponggo ini semua ahli harus digunakan ya. Yang kadang kita lupa itu merencanakan sama yang di atas. Bos. Ini sebut banget ini. Sebenarnya yang di atas. Karena proses yang kami alami di Ponggo ini membawa pembelajaran bagi kami bahwa target suksesan ya, itu bukan di titik suksesnya, tapi di proses ketika kita berusaha. Nah, ada lika-likunya. Iya, proses inilah yang nikmat. Makanya kalau kita berproses, maka sudah ada dokumentasi. Ponggo ini ketika nol gimana kemarin berproses seperti apa, itu ada dokumentasi. Itu bagian dari literasi tadi ya? Iya, betul. Ada dokumentasi. Jadi ketika besok ada orang lupa, kita buka data itu masih ada. Nah, ini yang kadang kita itu melalaikan hal kecil yang harusnya memang itu menjadi sebuah cerita data ya. Nah, yang terakhir adalah semangat komitmen. Kadang kepala desanya itu semangat membangun desa, tapi BPD-nya tapi bisnisnya tapi makanya untuk menyamakan satu frekuensi itu nggak mudah. Untuk kerja kolaborasi itu nggak mudah. Makanya saya itu mohon maaf ya, walaupun saya jarang ngantor, jujur aja, tapi saya kontrol semua dengan IT. Dengan IT salah satu. Saya nggak usah urusan administrasi, urusan sekjen, urusannya perangkat. Kita lebih harus dekat ke masyarakat. Apakah program-program yang kita lakukan itu benar-benar sudah sampai ke masyarakat? Contoh saja, kita mengelola dana desa. Dana desa 1,5 miliar lah ya. Kalau data yang ada, mau profil monografi itu nggak berubah, atau indikator di dalam pembangunan itu ya ada kok tolak ukur ya, berarti dana yang kita kelola ini mubazir. Jadi turun ke masyarakat itu bukan hanya pas lapor rahasia. Jarang gitu. Tapi ada dialog tertentu, ada komunikasi tertentu. Ya mungkin style masing-masing pemimpin berbeda. Tapi bahwa penggalian dan komunikasi dengan masyarakat secara langsung itu tidak melulu melalui musdes karena legal formal itu penting, wajib tapi tidak melulu bahwa semua dikemas secara harus formalitas gitu kan. Kalau ini Pak Lurah, kadang juga desa itu seringkali saya mendengar kalimat nek kono potensinya penak, kono di gunung ya, kono duwe banyu ya, sana punya apa itu kan, atau sana punya pabrik atau apa itu. Betul. Nah banyak desa yang kebingungan ya mungkin cara teori tadi kita sudah disediakan alam, kita sudah disediakan mungkin metode menggali potensi yang nanti bisa digunakan oleh terutama desa-desa yang memang tidak kelihatan secara langsung potensi kira-kira perkebunan ini itu menggali potensi lokal itu. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memberikan potensi luar biasa, sebulan tanah dan lain-lain. Tapi kadang kita itu belum menyadari bahwa itu potensi. Di Irian Jaya itu ada emas, tapi yang gali malah pipa. Kita itu di laut, nggak usah kasih bibit, nggak usah kasih pakan. Kita tinggal manen kok. Yang manen orang luar. Nah, inilah yang kadang tidak disadari kita semua. Potensi itu bukan tidak cuma sumber daya alam. Orang miskin aja potensi itu. Tadi kembali. Dalam tanda itu setiap ada masalah di situ ada potensi. Orang miskin ini potensi. Orang miskin dihitung saja kebutuhan orang miskin. Semiskin-miskinnya orang pasti belanja 500.000 untuk gula teh. Berat. Coba dihitung kalau orang miskin ini di desa ada 500 kakak. 500 itu kali 500 kakak, 250 juta.
kalau di desa itu nyiapkan toko desa, itu udah potensi. Ya. Itu udah potensi. Kalau ada lagi tempat buangan sampah kita rubah menjadi, kalau orang ya jangan buang sampah di tempat, buang sampai kiamat tetap buang sampah di situ. Tapi kalau tempat buang sampah itu dikasih gazebo, dikasih taman, jadi ruang terbuka hijau buat anak-anak, ya. Nanti mungkin ikan, ya. Mungkin nanti anjurannya kalau buanglah sampah di sini. Buanglah sampah di sini. Ya. Jadi kalau ada tempat ya, buatnya tempat sampah dibuat gazebo, buat nongkrong, orang mau buang sampah lagi kan? Tapi disediakan tempat lah. Atau mungkin yang sungai, yang sebenarnya itu banyak sampah, kalau dibersihkan, dikasih ikan, kayak di Wategong, ya, kayak di ikan-ikan di Ponggok ini, kasih sungai, sekarang kan ada ikan-ikan di situ, kan nggak kalah dengan Jepang. Makanya dapat pendapatan juga. Sungainya bersih juga. Jadi inovasi semacam ini perlu diaplikasikan daripada sekedar memperbanyak tulisan. Iya, kalau action nyata aja, nyata. Tadi sempat di awal disampaikan terkait goal sebuah desa. Karena setiap desa selain punya visi misi mimpi tadi, punya perencanaan, tentu harus punya goal. Kalau yang Pak Lurah lakukan saat ini loh Pak, DKPD 2. Jadi kalau kita kuliah itu kan pasti ngambil kan skripsi perdagangan. Baru lulus. Nah, kita di visi misi desa untuk menjadikan Ponggok menjadi desa wisata. Sudah berwujud itu. Dengan wisata di Ponggok ini kurang lebih 20 sampai 30 orang sudah. Kita 800 juta pendapatan dari pariwisata per bulan. Jadi masa pandemi ini Ponggok kalau dihitung kerugian masa pandemi ini kurang lebih sekitar 16 sampai 20 miliar. Terus yang kedua bisa mandiri sesuai dengan amanah undang-undang, negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Desa sudah bisa memenuhi itu, bisa menjadi wakilnya negara. Ada program satu rumah satu sarjana, BPJS kita bayar dari desa, termasuk desa rumah, di bantuan sosial kita ada uang lauk pauk, ada ibu-ibu dan anak-anak, ya. Nah, ini adalah goal. Yang ketiga adalah pembangunan yang berkeadilan. Ya. Saya selalu mengukur dari anggaran yang kita gunakan, termasuk untuk bangun jalan, pemberdayaan dan lain-lain. Itu kita ukur, ada indeks dalam pengukuran keberhasilan dalam pembangunan. Seberapa kita membangun ini, seberapa berhasilnya, kan bisa diukur. Dan itu ada standarnya. Standar ukurnya. Yang selanjutnya adalah peduli terhadap lingkungan. Ponggok ini kan saya baru menyusun yang kaitannya aturan, dimana kalau orang nikah itu harus nanam pohon di Ponggok 10. Atau mungkin yang mau nikah harus nebar ikan di sungai. Atau mungkin kita bangun rumah harus 30% itu harus zona hijau. Itu diwujudkan dalam perdes. Itu karena nanti kemenangan lokal desa ya nanti akan. Itu kemenangan ya. Kemenangan lokal desa ya. Kemenangan itu nanti tetap harus ada yang sayangnya. Iya betul. Jadi perdes. Kemenangan perdes kemenangan desa. Kemenangan lokal desa ya. Itu yang kita lakukan. Nah saat ini dari Kementerian Desa itu sudah membuat parameter bahwa tahun 2021 itu desa itu ada targetnya, target goal desa atau yang bahasa kerennya SDGs desa, Sustainable Development Goal. Jadi desa itu harus ada goalnya, pembangunan yang berkelanjutan. Jadi dari 18, kalau sebenarnya target SDG ini cuma 17. Tapi kalau dari Kementerian Desa ini tambah 1. Yang terakhir itu adalah kolaborasi. Kemiskinan, bebas kemiskinan, bebas gender, ya. Itu ada lingkungan, energi terbarukan. Gitu. Lah, Ponggok ini kaitannya SDG Desa itu, alhamdulillah kurang 1, energi terbarukan.
Kalau planningnya apa nih? Harusnya 2020 ini kalau nggak ada COVID, Pongo ini udah full semuanya. Desa ini udah selesai. Dan ini paparan kami di 2021. Kalau kemarin orang ngomongin desa, ngomongin desa digital, ya sudah melewati itu. Ya. Nah, 3 target dari Kementerian Desa. Satu adalah revitalisasi desa. Kedua adalah juga desa tadi. Ketiga adalah desa digital. Nah, 3 ini arahan dari Kementerian Desa untuk tahun 2021. Jadi di penghujung tahun 2020 ini kita itu diberi pembelajaran banyak kaitannya COVID-19 ini. Walaupun kita mundur ke belakang 1 tahun, tapi di dalam program, di dalam pemikiran kita dipaksa untuk 10 kali lipat berpikir lebih cepat. Harus ada lompatan. Harus ada lompatan. Kalau kita cuma di COVID, karena COVID ini kita gundal di tempat tidur, siap-siap akan tergilas dengan kembangan yang ada. Kenapa? Saat ini ya, kalau orang biasanya di bulan Desember, Oktober, November, Desember itu kunjungan ke Pongo itu ribuan. Sampai kami kualan untuk menerima tamu-tamu yang dari Bandung dari luar daerah. Nah, ini karena mereka nggak mungkin datang ke Pongo. Sekarang kami menggunakan meeting Zoom. Paparan-paparan di situ. Ya, meeting Zoom dengan teman-teman yang ada di luar daerah. Dan ini kan membuat kita percepatan gitu. Nah, jadi costnya juga nggak terlalu mahal, walaupun kalau saya mungkin akomodasi dan uang sakinya sama ya. Tapi ini yang memberi, termasuk juga ibu-ibu PKK di Pongo ini kami sudah kenalkan dengan aplikasi jual beli online. Ya, jadi strategi Pongo di masa pandemi ini satu bahwa kesehatan tetap nomor 1. Tapi gimana kesehatan ini bisa berjalan seiringan dengan ekonomi, peningkatan ekonomi. Jadi ekonominya jalan, kesehatan tetap kita utamakan. Termasuk yang kedua adalah kolaborasi. Gimana kerja kolaborasi? Jadi warung-warung kuliner yang ada di Pongo ini semua kita jadikan satu dari 2 kelompok di organisasi. Ya, dari kolaborasi tadi. Jadi mereka kalau jualan sendiri-sendiri mereka nggak laku, sini laku kan. Tapi kalau kerja kolaborasi, ya sama, maka kan mendapatkan harga yang sama. Terus yang ketiga tadi ya, kita harus inovasi, kreatif di masa pandemi ini kita harus kreatif ya. Termasuk juga isu yang berkembang di 30 tahun ke depan itu adalah isu krisis pangan. Krisis pangan. Nah, yang biasa ikuti medsos saya di Facebook, termasuk saya. Kita live, di mana 30 tahun ke depan itu nanti Indonesia akan menjadi ibaratnya yang terdepan kaitannya ketahanan pangan. Makanya desa nanti berpotensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian ini. Karena kalau daerah luar negeri kan nggak mungkin lahannya nggak sekubur Indonesia dan kembali ke potensi tadi. Dan Klaten itu hampir di setiap pelosok ada nih potensi tanah yang selama ini mungkin tidak dihitung. Betul. Kalau kita kembangkan nanti ketahanan pangan itu nanti banyak investor yang dari luar negeri datang ke Indonesia ini untuk menanamkan investasi di pertanian. Dimana nanti Indonesia itu membangun korporat farm pertanian yang modern. Australia, Cina ya. Pertanian ya, perikanannya pun juga ya, yang korporat, yang terintegrasi dari dulu sampai hilir, yang pendidikan sampai dari BUMN juga sudah siap-siap nih. Nanti kalau budaya ini semua sudah kuat dan alur distribusi mulai dari produksi sampai nanti ke market ini bisa terpotong, tidak lewat rentenir ya. Karena kalau kita petani itu yang kaya rentenirnya, ya tidak tanam, rentenirnya, lautan juga rentenirnya, kan itu. Dan potong alur distribusi ini supaya nantinya petani ini tidak cuma bisa memproduk, tapi tidak cuma membuat, tapi juga memproduk ya. Contoh nih kopi di Aceh ya. Kopi di Aceh itu nomor 1 di dunia. Tapi di mana bumdesnya itu nanti membuat alat untuk gimana mengolah kopinya dan membuat branding sendiri.
Jadi mereka nanti jual sendiri. Nah, Tidak kopi dipetik rentenir. Nah, Ya, nanti BUMDes harus jadi ini, garda depan lah ya. penggantinya rentenir ini. Wah, siap, ya. Jadi modal dari BUMDes, nanti pembelinya BUMDes, marketnya BUMDes. Termasuk tadi nih, bicara goal bisa tadi kan ada paling tidak ada 3 faktor tadi. Ini kan tidak sekedar mensosialisasikan, tapi bagaimana mengintegrasikan gitu Ya, ya, mengkolaborasikan. ke kita di PKK ini ambil peran apanya, karang tarungnya itu ya, tetap dari awal perencanaan sampai pembangunan berkelanjutannya Ya. harus terintegrasi itu. Tidak boleh mengandalkan, walaupun nanti praktek di lapangan tentu ada salah satu yang menonjol gitu. Tapi bahwa sistem harus tadi apa yang panjenengan sampai sudah kemudian. Closing statement. Satu Gus ya, Oke. yang perlu saya sampaikan Oke. bahwa visi misi Pondok sekarang itu sudah menuju Pondok Asli Lestari. Makmur lestari betul. Jadi Artinya sudah berpikir penyelamatan, Iya. bukan hanya penyelamatan ya, bahkan menjaga menjaga ya. sampai anak kita ya. Jadi kalau kita sekarang nggak bikin profit, saya sudah berpikir ke benefit. Pemanfaatan dan program yang kita lakukan ya. Gimana kita menjadi social planning dengan di desa, masyarakat itu bisa mengenyami dari kekayaan Ponggok, sumber daya alam Ponggok ini bisa berkelanjutan sampai anak cucu kita. Nah, ini program-program yang nanti mungkin kita akan banyak kolaborasi nih dengan yang ada di hulu sana, dengan teman-teman yang ada di Tati, bergabung, kami berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini untuk bagaimana CSR-nya nanti bisa untuk kita dorong menjaga lingkungan yang ada di sini. Nah, jadi di antara hulu, tengah, hilir, karena kita itu di Ponggok ini di tengah. Nah, karena yang di hilir ini kadang kan protes kalau nggak sampai hilir. Jadi harus disinkronkan. Jadi sudah sampai lompatannya sudah sampai ke sana ya. Dan sekali lagi ini mungkin aksen keberapa ini? Data, visi, misi gitu kan. Harusnya Gus kalau belajar ke Ponggok itu harus 4 hari Gus. 4 hari. Kalau Iya. cuma 1 hari cuma wow. Tapi kalau 4 hari kita kupas semua. Laporan keuangan, termasuk tata kelola, gimana pemberdayaannya. Iya, karena nanti tetap ada praktek langsung ya. Betul. Ini sebetulnya kita merangkum berapa SKS saja tadi. Yang tadi disampaikan Pak Lurah bahwa untuk belajar awal saja itu minimal butuh ya 2-4 hari lah. Dan itu harus menjadi bagian dari Ponggok selama 2-4 hari. Kalau pengen lebih lanjut ya nanti ada pendampingan. Dan kalau Ponggok sudah ada tim Pak ya? Sudah. Kami akan membantu menjadikan 10 desa seperti Ponggok di setiap kabupaten. Setiap kabupaten. Ya, kemarin kami sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Wakapolri ya, Oke. termasuk juga dengan CSR ya, di mana mereka akan fokus di desa itu karena desa itu nggak bisa membangun sendiri. Ya. Merencanakan sedetail itu nggak bisa sendiri. Butuh ada pendampingan. Dan kami Ponggok siap untuk mendampingi desa-desa di setiap kabupaten untuk menjadikan seperti desa seperti Ponggok. Kalau di Klaten itu menyediakan berapa voucher itu? Nah, silakan. Nah, siap. Kalau untuk Klaten, kami nggak memegang pelafon. Ya. Oh, ya. Monggo desa yang ketika berkaca ke Ponggok dengan berbagai keberhasilannya lah. Tentu kalau belajar ya harus lengkap dengan berbagai lika-likunya gitu kan. Termasuk permasalahannya, termasuk potensi yang ada, karena mungkin potensi fisiknya bisa beda, tapi secara umum, secara global, potensi yang ada di Ponggok itu dipunyai setiap desa. Tidak ada kesimpulan pada pembicaraan kali ini karena dari awal sampai akhir saya mencatat banyak sekali dan itu kesimpulan semua. Kalau lebih terperinci ya tadi monggo Datang ke Ponggok. datang ke Ponggok, belajar 2-3 hari bagaimana membuat data, bagaimana merencanakan, terus kemudian menuliskan sebagai visi misi, mengaplikasikan sesuai dengan potensi masing-masing.
Itu mungkin yang bisa kita bahas kali ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ada hal yang kurang, yang lebih, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, Ponggok tidak membatasi voucher. Khusus Monggo, untuk Klaten. khusus untuk Klaten, monggo nanti voucher belajar dan pendampingan diambil. Oke, tinggal nanti langsung kontak person ke Ponggok, kita ke Budes, lewat Budes. Karena semua tamu yang ada di Desa Ponggok ini semua lewat Budes. Oke, monggo langsung DM atau info lah istilahnya. Nanti kontak personnya tercantum di situ. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sorry dan mewakili seluruh peduli Klaten Channel, juga Pak Lurah Ponggok. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Masyarakat Klaten, terutama pengelola desa, wajib nonton channel ini. Kita tutup pertemuan kali ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli.